Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Bapak Mirza Iskandar beserta rombongan. Dan tentunya kepada segenap pemuka agama, tokoh masyarakat yang sudah menyempatkan untuk bisa hadir dalam acara malam ini. Terima kasih, kami ucapkan selamat datang sekali lagi, khususnya pada acara sosialisasi kebijakan imigrasi Indonesia yang akan dibawakan oleh Bapak PLT Dirjen Imigrasi. Baik, untuk acara pertama kami persilakan sambutan dari Konsul Jenderal Umar Hadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak PLT Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Pak Direktur Penindakan, hormati dan teman-teman dari Dirjen Imigrasi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu masyarakat Indonesia di wilayah Los Angeles sekitarnya yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di KJRI di lantai 5 ini. Saya memang begitu mendengar bahwa Pak Dirjen dan delegasi akan datang ke sini, saya langsung pesan, wah ini harus ada temu muka dengan masyarakat, sebab memang imigrasi ini di Amerikanya sedang menjadi isu hangat, di Indonesianya terutama untuk keluarga masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di Amerika Serikat terus-menerus menjadi isu hangat. Jadi saya bilang sama teman-teman, sama Pak Elan atas imigrasi terutama, mungkin ada baiknya kalau delegasi dari Jakarta bisa berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk sebetulnya tujuannya adalah memberikan kejelasan dan memberikan ketenangan. Itu tujuannya. Jadi justru supaya kita semua bisa menyikapi isu-isu keimigrasian itu dengan kepala dingin, dengan pengetahuan yang cukup, dengan pilihan-pilihan, opsi-opsi tindakan yang semuanya disiapkan dengan baik. Jadi insya Allah, sebab sebagaimana Bapak Ibu ketahui, untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, perlindungan warga negara Indonesia itu memang prioritas nomor 1. Dan saya kira delegasi Pak Dirjen ini juga datang ke sini dalam rangka melaksanakan tugas yang dibuat Presiden itu. Jadi sebagai informasi awal, nanti jelasnya mungkin Pak Dirjen yang akan menjelaskan, sedang dikembangkan sistem yang kalau di Indonesia sudah berjalan, yang SIMKIM, singkatan apa itu? Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Jadi semuanya nanti online, datanya ada semua, dan insya Allah kalau sistem itu sudah terbentuk dan berjalan dengan baik, siapapun dimanapun seorang warga negara Indonesia berada akan terdata, dan dengan begitu lebih mudah bagi negara untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang diperlukan. Jadi itu tujuan besarnya, tapi tentunya prosesnya akan panjang, banyak hal-hal yang harus dilalui, banyak yang harus disiapkan, dikerjakan, dan saya sangat senang karena saya tahu persis teman-teman saya di Direktorat Jenderal Imigrasi itu semuanya pekerja keras. Bayangkan Bapak, kalau kami dari Kementerian Luar Negeri, para diplomat ini, ya dibilang ada enaknya ada nggak enaknya. Buat kami sih tugas itu artinya di Paris, London, New York, LA, ya kan. Kalau buat bapak di Dirjen Imigrasi itu tugasnya bisa di Wamena, di tengah hutan di Kalimantan, Tawau, itu. Jadi ya sama menantangnya lah, kira-kira. Sama menariknya. Karena itu saya sangat menghargai sekali kehadiran bapak-bapak delegasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, dan mudah-mudahan pada malam hari ini dengan suasana kekeluargaan, suasana
keakraban, kita bisa berdialog, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyampaikan apa yang menjadi pikiran selama ini, apa yang menjadi kekhawatiran selama ini kepada para pembuat kebijakan di bidang keimigrasian, dan di pihak lain tentunya bapak-bapak dari Ditjen Imigrasi bisa menyampaikan apa sebetulnya dasar-dasar kebijakan dari pemerintah dan tujuannya untuk apa. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya tahu ini sudah kita kena buntut dari storm, sudah mulai, mudah-mudahan tidak sampai ke sini stormnya. Tadi sore itu Pak Vicky datang ke kamar saya, Pak Vicky ini, Pak, kita mau terbitkan ini warning untuk warga Indonesia karena akan ada storm. Tapi salah satu warningnya itu dilarang bepergian keluar rumah. Saya bilang, lah kan kita ngundang malam ini bagaimana? Kemarin malam kita keluarkan undangan untuk datang, hari ini kita bilang jangan keluar rumah, ya susah. Tapi itulah salah satu seni. Tapi maksudnya kan kita sebetulnya memberikan pelayanan perlindungan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa pada malam hari ini. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selamat berdiskusi, selamat berdialog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Konjen atas sambutannya. Baik, kita lanjut langsung pada acara inti. Kami mengundang Bapak Konsul Imigrasi Bapak Elan Agustaf untuk menjadi moderator. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Jadi menyambung tadi Pak Konjen, ini ada acara di tengah-tengah kita, ada Pak PLT Dirjen Imigrasi, kemudian ada Direktur Penindakan dan Penyidikan Pak Mirza Iskandar yang akan menyampaikan pokok dan fungsi. Sebetulnya fungsi imigrasi itu ada 4. Satu adalah, nggak apa saya juga, pelayanan masyarakat. Kedua, keamanan negara, security. Jadi kalau di Amerika itu ada Homeland Security, di sana ada imigrasi juga yang untuk security negara. Kemudian ada fungsi penegakan hukum. Dan yang terakhir dan yang masih baru adalah fasilitasi pembangunan masyarakat. Sehingga imigrasi itu menjadi salah satu fasilitas mempermudah investor-investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk kejelasannya semua ini akan dijelaskan oleh Pak PLT Dirjen Imigrasi. Kami persilakan Pak Agam, Pak Teguh Sarya untuk memberikan paparannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Pak Desa, silakan. Kita jadi bintang film sedikit. Silakan Pak PLT Dirjen. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini, malam yang sangat berbahagia, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan pada malam hari ini, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Teguh Sahrizal, tapi biasa dipanggil Agam. Memang agak jauh ini dari Agam menjadi Teguh Sahrizal, tapi itulah nama panggilan saya
dari apa ya, setiap pindah kantor itu selalu orang taunya Agam, yang kadang-kadang malah Teguh Sahrizal nggak tahu Pak Konjen. Dan kemudian di sebelah saya Pak Mirsa Iskandar, Direktur Penyidikan dan Penindakan. Sebelumnya saya sebagai PLT, tapi juga bertindak sebagai Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri. Yang saya hormati Pak Konjen serta Konsul Imigrasi. Kemudian saya perkenalkan juga ada 2 staf yang ikut dengan kami bersama-sama, dan kemudian juga yang sangat saya cintai, para saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air yang ada yang sedang perantau yang cukup jauh perjalanannya. Saya sendiri juga berdua sekarang ini juga masih merasakan perjalanan itu masih terasa, dan kemudian ya saya masih terasa jet lag. Mohon maaf kalau misalnya antara bicaranya ini antara sadar nggak sadar, mudah-mudahan saya sadar bicaranya terus. Bapak-bapak, ibu-ibu, memang inilah sebahagian sebetulnya saya kehadiran saya di sini bukan sebagai PLT Dirjen, tapi ini adalah merupakan kunjungan kerja dinas saya sebagai Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri. Dan kemudian demikian juga Pak Mirsa, dan alhamdulillah di mana Pak Konjen sudah memfasilitasi. Saya pikir tidak salahnya bahwa kita malam hari ini mencoba bersama-sama melakukan satu dialog. Tentunya ada yang beberapa hal yang kami ingin sampaikan dengan pemerintahan baru sekarang ini Pak Jokowi, dan bagaimana kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang cukup strategis, yang dimana fungsi imigrasi berperan dalam hal ini. Memang saya tidak khusus menyampaikan secara teknis baik mengenai paspor maupun izin tinggal. Tapi silakan nanti kalau bapak-bapak ingin juga berdialog mengenai substansinya, mengenai paspor maupun izin tinggal, bisa kami persilakan, dan kami siap untuk hal tersebut. Karena saya juga memperoleh informasi kira-kira berapa bulan yang lalu mantan Dirjen kami Pak Bambang Irawan dan beserta dengan salah satu direktur kami, Direktur Izin Tinggal, yang memang khusus hadir di LA ini kalau tidak salah mengenai baik itu mengenai diaspora ataupun hal-hal mengenai izin tinggal. Dan alhamdulillah hasil daripada pertemuan itu tentu ditindaklanjuti dan memang ada hasilnya untuk itu. Dan kemudian pada malam hari ini kesempatannya sebetulnya yang kami ingin sampaikan adalah sesuatu yang sifatnya tidak merujuk kepada suatu hal yang sifatnya teknis. Tadi seperti saya sampaikan, kami mencoba mengimbangi kerja daripada kabinet pemerintahan yang baru ini, di mana slogannya adalah kerja, kerja, dan kerja lagi. Sekarang ini semenjak Pak Presiden Jokowi, jadi kalau dilihat pakaiannya saja sudah melambangkan bahwa seseorang sedang bekerja. Pakai baju putih, tidak pakai jas ini ya Pak Konjen, dan kemudian dengan tangan digulung menandakan bahwa beliau siap untuk bekerja. Demikian juga para menteri. Dan untuk itu kami yang kebetulan saya juga sebagai PLT Dirjen, karena mantan Dirjen Imigrasi 1 Oktober sudah masuki usia pensiun purna bakti, dan kemudian saya ditunjuk sebagai PLT. Inilah kami mencoba mengantisipasi semua apapun yang menjadi program daripada pemerintah.
Nah, pertama-tama saya ingin menyampaikan apa sih imigrasi, walaupun Bapak, Ibu-ibu bukan hal yang sangat asing, bukan asing mengenai ini, bahwa imigrasi inilah ya fungsi daripada imigrasi tadi disampaikan oleh moderator bahwa fungsi daripada imigrasi itu adalah sebagai pelayanan ya. Jelas kami ada fungsi pelayanan dan kemudian penegakan hukum dan kemudian keamanan dan juga sebagai fasilitator pembangunan serta untuk kesejahteraan masyarakat. Lanjut. Inilah sedikit, mohon maaf kami tidak bermaksud untuk menggurui, paling tidak ada pemahaman yang sebetulnya apa sih imigrasi ini. Imigrasi di pelayanan kami memberikan dokumen ya. Selama ini yang sudah diperoleh oleh Bapak-bapak, selama ini yang ada di luar ya, di mana yang melaksanakan untuk pemberian dokumen ini tidak hanya yang ada imigrasinya, kalau tidak ada imigrasinya dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Kementerian Luar Negeri. Kemudian penerbitan visa, dan setelah itu pemberian izin masuk. Izin masuk ini setelah memperoleh visa, kemudian izin tinggal ya. Kemudian penegakan hukum, melakukan penyidikan keimigrasian bagi warga negara asing yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan inilah salah satu tugas dari Pak Mirsa sebagai Direktur Penyidikan dan Penindakan. Tindakannya itu bermacam-macam ya, bisa dilakukan dengan pengusiran, pencekalan ya, dan kemudian ditempatkan salah satu misalnya di detensi. Kemudian keamanan negara, melaksanakan fungsi intelijen imigrasi ya. Kemudian juga melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan warga negara asing yang ada di wilayah Republik Indonesia. Nah, kemudian kebijakan imigrasi dalam hal ini mendukung seluruh pembangunan yang merupakan kebijakan dari pemerintah. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam hal ini, saya tidak menyampaikan bahwa mengenai paspor, jelasnya bahwa sudah beberapa kali saya rasa sudah disampaikan mengenai paspor, baik masalah visa. Imigrasi memang fungsinya melakukan memfasilitasi semua perlintasan yang ada, baik di luar seperti di California ini. Saya kalau tidak salah informasinya di California ini jumlah warga negara Indonesia itu ada 54.000 ya Pak Konjen. Dan kemudian dari jumlah 54.000 ini ada yang memang sudah bertahun-tahun, seperti Pak Bob tadi sudah 30 tahun tinggal di Indonesia dengan bermacam-macam kegiatannya ya. Ada seperti Bapak melakukan kegiatan sebagai pendeta, kemudian ada yang bisnis di sini, ada yang sebagai mungkin investor, ada yang melakukan kegiatan belajar ataupun beasiswa, bermacam-macam ya. Inilah peran daripada konsulat ataupun peran daripada perwakilan kita di luar negeri untuk melakukan perlindungan ya. Di konsulat sendiri atau di perwakilan ada fungsi, kalau tidak salah Pak Konjen sebagai konsuler untuk melakukan perlindungan, dan kemudian imigrasi juga melakukan perlindungan dalam hal pemberian dokumen, yaitu paspor ya. Paspor sendiri kalau sekarang ini di luar negeri kita akan menuju kepada paspor yang diterbitkan melalui suatu kesisteman. Artinya memang standar daripada ICAO bahwa paspor itu sekarang harus dengan e-paspor, di mana paspor kita itu akan ada chipnya
mungkin kalau di Konsulat Jenderal ini belum ada ya, tapi ke depan ya ada beberapa untuk di wilayah di dalam negeri sendiri paspor itu sudah diberlakukan dengan chip, di mana chip ini nanti berisi data-data daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Artinya nantinya tidak hanya chip tapi juga ada data biometriknya, ada sidik jarinya, ada data-data personal daripada bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Nanti standarnya bahwa apabila kita akan masuki suatu negara, paspor itu betul-betul dapat dipercaya ya. Karena sekarang ini ada juga ya beberapa paspor Pak memang ternyata ditolak pada waktu permohonan visanya karena ya mungkin standar itu juga harus sesuai dengan standar ICAO. Kemudian setelah itu di dalam negeri sendiri kami juga sudah menerbitkan paspor yang sudah elektronik dan kedepannya akan paspor itu berbasis polikarbonat. Ya, bahannya itu tidak hanya paper base tapi polikarbonat. Inilah menurut kami bahwa ke depan seorang warga negara Indonesia melakukan perlintasan seperti bapak-bapak sekarang ini yang ada di luar negeri melakukan perlintasan dan paspor ini bisa dipercaya oleh perwakilan asing ataupun negara-negara lain yang pada waktu melakukan perlintasan dijamin bahwa perlintasan itu betul-betul bahwa Bapak itu sebagai seseorang menjadi trusted traveler karena forum daripada APEC itu sendiri juga bahwa salah satu programnya adalah seseorang ini juga merupakan program dari USA sendiri bahwa seseorang itu akan menjadi trusted traveler. Salah satunya bahwa paspor itu adalah paspor yang bisa dipercaya. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu melakukan perjalanan dengan aman ya melalui perlintasan apakah keluar dari sini ataupun masuk ke negara lain. Semuanya itu bisa dapat dipercaya bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah merupakan seseorang yang menjadi trusted traveler. Kemudian visa sendiri, visa juga ke depan juga nantinya juga akan melalui suatu kesisteman juga seperti Australia itu visa itu tidak direkatkan lagi ya, tidak direkatkan lagi lembaran stikernya, tapi nantinya berupa elektronik visa ya. Ke depan juga dengan yang seperti disampaikan oleh Pak Konjan tadi bahwa kita nanti akan ada sebetulnya kalau di Indonesia sudah cukup lama 2008, tapi kami juga akan online itu akan ke seluruh dunia ya, artinya di semua perwakilan, minimal perwakilan yang cukup strategis imigrasi ya, karena menyangkut juga masalah perlintasan ya, masalah perlintasan orang masuk dengan tujuan untuk invest. Nantinya ya pemerintahan kita yang baru ini perizinan itu semua satu atap ya. Perizinan itu akan menjadi satu atap. Seseorang yang akan invest tentunya peran ini juga akan diambil oleh perwakilan-perwakilan kita di luar negeri. Dan mungkin bapak-bapak juga bagaimana mengetahui bahwa peran perwakilan kita di luar negeri untuk menyampaikan, menginformasikan di mana para warga negara asing untuk melakukan investasi ya. Untuk melakukan investasi itu membuka peluang investor asing ya di masing-masing bidang. Tentunya inilah peran daripada perwakilan kita di luar negeri untuk menyampaikan
apa sih yang bisa dijual atau apa sih yang bisa dimasuki oleh para investor, dan imigrasi dalam hal ini turut serta dalam hal melakukan pemberian visa izin tinggal dengan kemudahan-kemudahan yang ada, ya, dan kemudian memberikan kemudahan pada waktu para investor masuk ke wilayah Indonesia. Dan wilayah Indonesia sendiri, coba lihat ininya apa, petanya sendiri, bahwa di mana kita itu, yang petanya, kita itu memiliki titik keluar masuk, kita itu memiliki titik keluar masuk cukup banyak, ya, berjumlah hampir 198 tempat pemeriksaan imigrasi, ya. Ini kalau yang kami sampaikan ada di pelabuhan udara, ada juga laut, ada juga inilah semua, dan sampai perbatasan. Inilah yang dimana kami melakukan clearance, ya, untuk mereka bisa masuk, ya, keluar masuk, dan kemudahan itu sudah kami sampaikan, ya, sudah kami berikan kepada para calon investor berupa izin masuk tanpa visa, ya, bisa juga masuk dengan visa, ya. Visa itu bisa untuk melakukan kerja ataupun kunjungan ataupun wisata. Inilah titik-titik semua yang ada di seluruh Indonesia perlintasan ini. Dan kemudian masuk ke Indonesia. Sekarang ini warga negara asing memperoleh kemudahan, ya, untuk mereka bisa langsung memperoleh izin tinggal izin tinggal terbatas langsung 2 tahun. Yang dulu kita berikan izin tinggal kita sini 1 tahun, sekarang 2 tahun, dan kemudian mereka dapat juga melakukan ya, bisa diperpanjang sampai 6 tahun, dan kemudian apabila untuk alih status, mereka dapat dalam waktu jangka 3 tahun, dan besaran investasinya mereka langsung memperoleh kartu izin tinggal tetap yang berlaku 5 tahun, dan kemudian juga dapat diperpanjang, dan diperpanjang itu setiap, ya, tanpa batas, ya, tiada limit. Dan kemudian kemudahan-kemudahan itu mulai dari perwakilan kita di luar, bagaimana memberikan informasi yang seluas-luasnya, dan kemudian tentunya dari LA, dari California ini juga calon-calon investor juga cukup, saya yakin juga cukup banyak. Nah, inilah pada malam hari ini mungkin ini saya bisa sampaikan ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu, nantinya ke depan bapak dan ibu-ibu juga bisa menjadi agent, tidak hanya perwakilan kita di luar yang menjadi agent untuk menyampaikan hal-hal ini, tapi bapak-bapak, ibu-ibu juga yang sudah tinggal di luar juga bisa membantu bagaimana untuk menarik investor masuk ke negara kita, ya. Selain investor, kebijakan dari pemerintah sekarang ini meningkatkan, menarik investor sebanyak-banyaknya. Selain itu juga pemerintah memiliki kebijakan bagaimana juga meningkatkan arus wisatawan, karena wisatawan ini juga merupakan devisa yang cukup tinggi, ya, seperti contohnya di China, di Tiongkok, salah satu devisa mereka yang cukup tinggi adalah perolehannya dari arus wisatawan, ya. Jumlah mereka masuk ke Cina 1 tahun itu bisa sampai 10 juta, ya. Demikian juga masyarakat mereka yang keluar untuk invest, untuk jalan-jalan keluar, itu juga jumlah cukup banyak. Saya melihat di sini kalau bapak ibu jalan ke pertokoan, saya lihat hampir sebagian besar itu adalah
masyarakat dari Tiongkok, saya lihat, dan mereka itu memang setiap tahun itu jumlahnya meningkat. Untuk mereka paling banyak itu saya dengar bukan ke Amerika tapi ke Eropa itu. Nah inilah juga ya di mana peran daripada bapak-bapak, ibu-ibu untuk juga menjadi agent ya, untuk bisa menginformasikan bahwa negara kita ya, negara kita ini untuk wilayah wisatanya itu cukup saya rasa sangat potensi ya. Kalau mau dijual sebetulnya Pak Konjen bukan Bali ya. Kalau Bali itu nggak usah dijual, orang sudah banyak tahu, malah lebih banyak tahu Bali daripada Indonesia mungkin ya. Kemudian bisa dijual Danau Toba, bisa dijual Jogja ya, cukup banyak ya saya lihat. Tinggal bagaimana kita menginformasikan ya, kalau apalagi bapak-bapak di sini yang sudah lama ya, untuk memperkenalkan bahwa negara kita itu, apalagi sekarang mungkin pernah dengar Pak ya, yang namanya Labuan Bajo itu pernah dengar Pak ya? Labuan Bajo, ada yang belum? Waduh, Labuan Bajo itu waduh sangat indah Pak. Untuk diving itu ya, Labuan Bajo. Kita ada tempat-tempat yang baru ya, Labuan Bajo, Wakatobi ya, dan di Raja Ampat ya, itu tempat-tempat yang baru-baru ini baru dibuka, di launching, ada sailing itu di Raja Ampat. Jadi saya ya mengharapkan ke bapak-bapak ini tidak hanya menjual ini kepada masyarakat ataupun warga yang ada di sini. Mudah-mudahan kalau bapak-bapak juga belum pernah ke sana, kami persilahkan untuk datang ke sana ya. Kalau paspor, kalaupun itu jangan khawatir, ada Pak Elan, ada konsul imigrasinya di sini. Tapi saya yakin semuanya sudah ada paspor di sini ya. Kalau paspor saya rasa tidak ada masalah lah ya. Mungkin masalah sebenarnya sih bukan masalah ya, tapi perlu ada suatu komunikasi yang cukup intens ya. Masalah bagi mereka-mereka yang lahir di sini yang memiliki paspor Amerika dan kemudian juga memiliki paspor Indonesia. Memang ketentuan itu ada. Pada waktu saudara-saudara kita yang memiliki dua paspor ini, memang kami sendiri juga sudah mencoba berbicara ke perwakilan Amerika di Indonesia ya, bahwa memang ketentuan mereka tidak ada jalan lain, bahwa yang lahir di sini ya warga negara mereka. Jadi seperti saya bicara dengan mereka, saya bilang apakah ada jalan gitu loh, karena ada yang malah yang datang ke Indonesia yang memiliki dua paspor, paspornya itu paspor Amerikanya dia buang, dia maunya warga negara Indonesia, tapi begitu berangkat lagi ke Amerika yang dikasih itu pasti paspor, pasti dikasih paspor, dan ketentuannya seperti itu gitu. Dan kami mencoba mencari jalan keluarnya, ternyata memang di ketentuan mereka tidak ada ya, bahwa yang lahir di sini ya memang harus diberikan paspor. Ketentuan itu di mana-mana bagi mereka ya, kalau memang lahir di sini ya tetap itu adalah warga negara Amerika. Dan sulitnya di kita tidak mengenal dua kewarganegaraan ya, dua kewarganegaraan kita tidak mengenal ya, akhirnya ya menjadi status quo aja. Tapi tetap ya kami mencoba untuk melakukan pembicaraan kepada kedutaan, walaupun sebetulnya saya pernah nanya, saya bilang apakah pernah ada yang mencoba untuk melakukan pengembalian paspor dan kemudian membatalkan kewarganegaraannya. Dia pernah menulis surat ke kedutaan
Ada Pak, bikin surat ke kedutaan Amerika, mereka terima, tapi mereka tidak proses. Mereka tidak proses, ya tetap aja bahwa mereka-mereka ini dianggap sebagai warga negara Amerika. Ya, tapi bagaimanapun sementara ini kami juga mencoba memfasilitasi ya bagi yang memiliki dua kewarganegaraan atau dua paspor ini. Ya, mungkin ini juga sudah pernah disampaikan khusus oleh salah satu rekan kami, Direktur Izin Tinggal maupun dari Dirjen Imigrasi yang sebelumnya Pak Bambang. Jadi pada malam hari ini Pak, kami mengimbau ya kalau marilah kita walaupun Bapak sudah cukup lama tinggal di Amerika ini dengan bermacam-macam, kita mungkin seperti saya ini juga tinggal di Indonesia, kita juga mencoba mencari penghidupan yang lebih bagus, dan demikian juga bapak-bapak yang tinggal di Amerika ini ya, marilah kita jaga ya. Saya dengar tadi juga bahwa persatuan warga Indonesia yang ada di California ini sangat bagus ya, dan tentunya dengan Pak Konjen sepertinya lagi semangat-semangatnya juga Pak Hadi ini. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan seperti ini bisa dilanjuti, dan tidak hanya masalah paspor maupun visa, dan mungkin juga masih tetap banyak di sini yang akan saya sampaikan, tapi saya lebih suka kalau kita berdialog ya. Kalaupun nanti ada hal-hal yang kira-kira menjadi suatu masukan ataupun saran bagi kami, pasti kami akan tindak lanjuti ya. Seperti mungkin pada waktu salah satu direktur kami hadir di sini mengenai izin tinggal, datang kalau tidak salah itu menyampaikan bahwa ex warga negara Indonesia dapat, kalau kita sesuai dengan ketentuan multiple visa itu adalah berlaku hanya 1 tahun. Tapi pada waktu itu kalau nggak salah ada usulan, dan itu kami tindak lanjuti kalau nggak salah pada tahun ini juga ya, telah kami tindak lanjuti bahwa multiple visa itu tidak 1 tahun tapi menjadi 2 tahun. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini ada hal-hal masukan-masukan ya, kalau memang itu bisa kita lakukan ketentuan-ketentuan, apakah permennya itu berupa kemudahan-kemudahan ya bagi bapak warga negara Indonesia yang ada di California ini, pasti kami akan tindak lanjuti. Dari Pak Mirsa, masih ada atau langsung dialog? Mungkin sementara ini yang saya sampaikan sama dengan Pak Mirsa, dan kemudian akan kami kembalikan kepada moderator Pak Elan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Demikian paparan dari Pak Agam mengenai fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan itu dengan jelas, sehingga mungkin bapak-bapak di sini barangkali ada pertanyaan yang akan disampaikan, mungkin yang sesuai dengan kebutuhannya. Silakan Pak Buce. Terima kasih Pak, nama saya Buce, saya dari diaspora Los Angeles. Saya mendapat banyak pesan sponsor dari teman-teman diaspora dengan dari masyarakat untuk menyuarakan kepada bapak-bapak ya. Yang pertama begini, kami menyambut baik bahwa ada
VITAS ya. VITAS itu multiple kewarganegaraan visa untuk 2 tahun, betul Pak ya, yang akan dicap di paspor Amerikanya kalau kita bekas diaspora bekas WNI dan paspor Amerika kita pulang. Katanya waktu pulang di Indonesia kita akan diberikan namanya KITAS itu kayak kartu KTP yang bisa katanya fungsinya sebagai KTP. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kami meminta klarifikasi. Pertama, kami mendengar bahwa kebijakan ini betul sudah turun dari Dirjen Imigrasi, tapi pada pelaksanaannya di konsulat-konsulat mereka tidak tahu. Saya mau tahu, masyarakat bertanya, dan dari seluruh diaspora Amerika semua titip pesan bertanya, apakah KJRI LE sudah siap untuk memberikan KITAS kepada masyarakat yang minta VITAS yang minta di sini. VITAS itu kalau tidak salah biayanya $120, berlaku multiple entry 2 tahun, dan katanya waktu saya ke New Orleans saya mendapat masukan dari imigrasi bahwa KITAS itu yang kayak KTP gitu bisa kita dapatkan di airport. Apakah betul? Apakah sudah siap atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah KITAS yang bentuk kayak KTP, kayak green card itu fungsinya kayak apa? Apakah bisa kita buka bank account di Indonesia atau tidak? Ataukah hanya sebagai kartu pengenal atau bagaimana? Itu yang pertama Pak ya. Jadi itu adalah VITAS dan KITAS itu adalah satu paket ya. Kemudian katanya kalau ibu-ibu ini ada berapa ibu-ibu ini katanya sampaikan bahwa mereka akan mau pensiun di Indonesia, yang akan tinggal permanen. Katanya KITAS akan berubah, bisa mendapat yang mau permanen jadi kitab, betul Pak ya, kitab yang berlaku untuk 5 tahun. Apakah itu sudah disiapkan dan apakah itu bisa di-apply di KJRI LE atau harus di Indonesia? Kalau di Indonesia mereka harus mintanya kemana? Kan bingung, mau minta kemana Pak Bucaya? Ke kantor imigrasi atau ke airport atau kantor pos atau kemana gini ya. Jadi itu yang ini ya, itu yang pertama Pak. Yang kedua, masyarakat bertanya, kenapa sering sekali KJRI hanya memberikan surat perjalanan, katanya paspornya habis. What's going on? Ada apa? Apakah paspor Indonesia kita kurang apa? Kenapa? Ini karena mereka tidak puas punya SLP ya? SPLP ya? Karena SPLP itu cuma 1 kali jalan ya. Tidak bisa mereka mau, misalnya saya kan mau ke Indonesia tapi saya mau singgah ke Taiwan dulu, mau jalan-jalan. Nah, tidak bisa masuk ke Taiwan karena tidak bisa di top gitu ya. Jadi ada masyarakat tanya, what's going on, ada apa di KJRI LE? Apakah kurang paspornya dikirim ke sini? Kalau kurang tolong dikirim lebih banyak Pak, supaya masyarakat bisa dapat paspor Indonesia. Yang ketiga, saya lupa. Yang ketiga itu apakah sebentar itu aja dulu sama. Terima kasih Pak Buce dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik dan kritis. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Agam atau Pak Mirsa. Biar langsung aja Pak, daripada dikumpulin nanti udah gak seger Pak. Baik, terima kasih Pak Buce. Mungkin ada pengertian-pengertian antara VITAS ya, VITAS multiple itu sekarang ini yang diberlakukan adalah pemberiannya adalah PKUBP itu PKUBP ya, multiple visa itu namanya, multiple visa. Artinya Bapak itu bisa datang ke Indonesia beberapa kali ya dengan paspor asing ya, dan kemudian diberikan multiple visa yang masa berlaku visa itu sendiri ya, kalau dulu itu kan 1 tahun ya, sekarang ini menjadi 2 tahun. Menjadi 2 tahun setiap kedatangannya itu izin tinggalnya. Jadi tidak sama pengertian visa dengan izin tinggal itu lain. Mungkin kalau di luar yang dimaksud visa itu adalah izin tinggal juga. Tapi visa itu adalah merupakan izin
izin untuk melakukan kunjungan ataupun masuk ke wilayah Indonesia. Setelah masuk ke wilayah Indonesia akan diberikan izin tinggal, ya. Kalau visa beberapa kali perjalanan, ya, dulu berlaku setahun, sekarang ini berlaku 2 tahun. Nggak tahu ini Pak Elan sudah bisa diberlakukan itu dengan, karena kalau PNBP-nya sudah ada berarti sudah bisa, ya, 2 tahun. Dan kemudian izin tinggalnya 30 hari dan bisa datang ke Indonesia itu berulang-ulang, ya. Bukan VITAS. Kalau VITAS itu adalah visa untuk izin tinggal terbatas yang nantinya akan diberikan kartu, ya, setelah datang ke Indonesia. Memang juga kami memberikan VITAS yang berlaku 6 bulan, tapi bukan untuk diaspora sementara ini, ya. Ya, untuk repatriasi itu sudah diberikan gitu ya. 2 tahun ya? 2 tahun. Ya, nanti dijelaskan lagi oleh Pak Elan, ya, bagaimana nanti di sini apakah sudah diberikan layanan tersebut, ya. Karena Pak Elan yang lebih tahu, di sini sudah diberikan layanan, tapi seharusnya edaran-edaran itu sudah kami sampaikan ke seluruh perwakilan kita di luar, ya. Dan kemudian yang kedua, SPLP, ya, kenapa bukan paspor? Ini juga coba Pak Elan nanti juga bisa jelaskan kenapa bukan paspor. Pemahamannya begini Pak, kalau misalnya SPLP itu adalah ketentuannya kita berikan untuk mereka yang pulang ke Indonesia, ya, di sini ini mereka memiliki masalah, ya, memiliki masalah dan harus dipulangkan ke Indonesia, baru diterbitkan SPLP. Dan itu hanya untuk peruntukan bagi mereka yang akan pulang ke Indonesia, tidak untuk, ya, hanya sekali jalan, tidak untuk mampir ke Thailand, tidak untuk mampir ke Malaysia, tapi langsung pulang. Nah, seharusnya diberikan paspor, ya, akan diberikan paspor. Artinya disinilah perlindungan kita, ya, kita akan memberikan paspor, bukan SPLP sebetulnya, ya. Tapi nanti tolong Pak Elan dijelaskan kenapa SPLP. Kalaupun SPLP habis, saya rasa juga bukan SPLP yang diberikan, tetap paspor. Paspor itu kita berikan ke seluruh perwakilan, jumlahnya cukup banyak, Pak. Kalaupun kira-kira akan habis itu biasanya langsung dimintakan, perwakilan itu akan mintakan paspor itu, dan selalu jangan sampai paspor itu habis. Kalau habis biasanya, kalau di Malaysia mungkin terjadi, ya, karena TKW cukup banyak jumlah di sana. Orang yang mengganti paspor itu 1 hari itu bisa 300, atau di Jeddah 1 hari itu bisa kalau sudah pemutihan itu bisa hampir ribuan. Itu mungkin paspor itu habis. Tapi kalau seperti di KLE ini mungkin saya rasa tidak seperti itu. Nanti bisa ditambah penjelasannya Pak Elan, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agam. Mungkin ini ada tambahan dari saya. Sepengetahuan saya itu untuk multipal yang 2 tahun memang sudah diberlakukan, tapi belum ada yang apply ke kita Pak Buce. Jadi kalau ada yang apply ke kita silakan gitu. Ada yang mau ke Indonesia dan tinggal lama, di sana lama. Dan di sana pun tidak boleh lebih dari 2 bulan itu. Kalau multipal itu dia 2 bulan harus keluar, terus masuk lagi 2 bulan, dan tidak boleh diperpanjang. Tapi memang visa itu 2 tahun Pak. Hanya masa tengah waktu ketika kita datang itu ya cuma 2 bulan dan tidak boleh diperpanjang. Jadi tetap aja Pak Buce harus keluar dulu, masuk lagi, masuk. Dibayar lagi sampai waktu masuknya? Nggak bayar lagi, tidak bayar lagi. Pak Buce bayar tiket aja pesawat, keluar dulu ke Singapura. Ini yang paling dekat. Bayar hotel juga di Singapura, nah itu aja. Jadi ya pengertian bayar itu hanya 1 kali ketika di sini kita kasihkan visa, nah itu. Dan multipal itu juga sudah tidak perlu ada surat dari Direktorat Jenderal lagi sebagai otorisasi surat. Kita bisa lihat orangnya, oh ini Pak Buce, orangnya bagaimana, oh begini, bagus. Kita bisa kasih multipal. Jadi kita bisa menilai sendiri.
Jadi kuasa sendiri istilahnya di sini bisa mengeluarkan visa multiple tersebut. Jadi tidak usah bawa tetek banyak surat-surat. Tidak perlu kita lihat Pak Buce, kita udah tahu udah kenal Pak Buce, kita kasih. Tidak pernah ada dicekal mungkin di tempatnya Pak Mirsa, ada pernah kejahatan apa, pidana apa gitu. Yang penting clear. Itu mungkin yang multiple yang saya bisa terangkan. Kemudian yang kedua mengenai pemberian SPLP. Pemberian SPLP itu kenapa kita kasihkan SPLP? Zaman batu ya Pak, zaman batu itu kalau orang yang sudah mati lama paspornya di sini, udah 9 tahun, 10 tahun, itu waktu itu ada kebijakan dari, ya nggak usah kita kasih tahu lah kebijakannya dari mana, pokoknya dari itu harus diberikan SPLP untuk panis. Karena udah 5-10 tahun orang itu nggak pernah ke konsulat, tidak pernah datang Pak, paspornya sudah bau bangkai, sudah mati, sudah mati Pak paspor lama gitu. Itu sebagai punishment. Kita berikan itu 2 tahun sebagai percobaan ketika itu. Ketika itu kita kasih percobaan 2 tahun, kalau dia bagus dalam 1-2 tahun dia datang lagi kita kasih paspor. Gitu. Jadi tidak selalu SPLP selamanya SPLP enggak Pak Buce, itu SPLP itu diberikan untuk itu. Kemudian juga ada waktu itu SPLP untuk pemegang green card yang asilum AS6, itu kode permanen residennya itu AS6. Itu ketika itu ada kebijaksanaan juga, itu juga sama. Ini sebagai punishment karena mendapatkan asilum itu tanda kutip telah menjelek-jelekan bangsa Indonesia. Gitu. Jadi untuk dapat tinggal di sini, tapi dia dengan menjelek-jelekan Indonesia. Wah di sana gereja saya dibakar, wah di sana masjid saya diinjak-injak, pokoknya segala macam kayak begitu dia mengajukan asilum di sini. Ternyata itu sebetulnya data-data bohong gitu loh, tidak ada itu kayak gitu di sana. Nah, jadi kita berikan SPLP, tapi pada perkembangannya asilum itu sekarang hanya untuk istilahnya untuk mendapatkan green card supaya bisa tinggal di Amerika dengan tenang melalui jasa lawyer di sini mengajukan asilum. Akhirnya kita pun juga sudah melunak. Iyalah asilum juga di sini juga toh untuk apa sih? Akhirnya kita berikan paspor juga sekarang. Kalau ditanya Pak Agung, asilum sekarang saya kasihkan paspor bebas. Saudara perwakilan pun saya sudah telekonferensi supaya memberikan paspor kepada pemegang green card asilum itu. Jadi udah nggak ada lagi, karena apa? Satu, dia tidak kalau keluar negeri kalau pakai SPLP itu mungkin dimintakan visa di situ. Wah ini apa ini surat kayak begini? Itu. Jadi sekarang kita kembalikan fungsinya semua SPLP itu adalah untuk seperti deportasi dari sini kita kasih SPLP untuk 1 kali jalan pulang. Saya rasa demikian. Dan satu hal lagi yang kemarin tahun 2013 itu di KJRI sini Pak, itu mesin cetak paspor itu rusak sampai hampir 1 tahun Pak, hampir 1 tahun, hampir 8 bulan mesin cetak itu, sehingga paspor itu tidak bisa dicetak di dalam paspor. Kalau SPLP kan masih bisa ditulis tangan, ya kita tulis di SPLP itu kita kasihkan itu karena untuk mengatasi mesin rusak itu. Kita sudah berusaha dalam 1 tahun itu kita pesan ke Jerman, kita pesan ke Jakarta, kita coba betulkan yang ini, tapi sudah tidak ada lagi gitu, sudah tidak ada lagi yang maintenance untuk memperbaiki mesin cetak itu. Dan akhirnya kira-kira sudah hampir 1 tahun kita dapat mesin baru sekarang. Dan yang itu pun sudah nggak ada problem lagi, sudah paspor semua. Tapi yang terakhir jadi masalah juga mesin cetak yang lama karena diperbaiki. Itu ditolak oleh kedutaan KJRI Arab Saudi di sini yang akan naik haji, visanya itu loh ditolak, dimasukkan ke dalam sistemnya dia, paspornya itu tidak bisa terbaca, sehingga ada beberapa orang di sini mungkin Pak Farhan CS itu, Pak Edot itu tidak jadi naik haji gara-gara itu gitu. Saya pun merasa berdosa itu, tapi sebetulnya ya sudah bertahun-tahun kita juga menyetak begitu, tidak ada masalah kok, baru tahun ini aja yang terjadi begitu. Dan sementara semua juga di sini ada, di Eropa pun ada yang terjadi begitu. Jadi
Memang mutu-mutu paspor perwakilan itu selama ini ya ada yang baik, ada yang jelek, ada yang buruk, gitu. Dan yang bagus kemarin itu di sini yang menang dari Houston, Pastor Houston. Nah itu bagus, jadi semua banyak yang pesan ke sana gitu. Hanya waktu ketika minta visa di sini sudah ketinggalan pesawat, susah lagi, jadi akhirnya nggak jadi juga sama, nggak berangkat juga. Karena tiket pesawatnya udah susah diurus lagi ketika itu. Akhirnya ya begitu. Tapi kita akan pasang SIM KIM yang akan segera dilaksanakan di sini. Mungkin besok, lusa, hari Senin itu udah mulai pasang SIM KIM. Itu nanti akan dijadikan standar baku karena SIM KIM itu udah yang sekarang dipakai di Indonesia. Saya rasa demikian Pak Buce, mungkin ada yang lain. Pak Philip, silakan Pak Philip, jangan yang susah Pak Philip. Selamat malam Pak Dirjen yang saya hormati, Pak Konjen LE dan Konsul Imigrasi. Pertama pertanyaan saya adalah berapa kemungkinannya untuk mendapatkan dual citizenship? Apakah ini dikhawatirkan akan terjadi capital flight sehingga masih dipikirkan terus? Buat saya sih sudah nggak berarti Pak, karena saya ini udah umurnya sudah tua. Saya imigran tahun 80 Pak ke Amerika sebagai penetap. Yang kedua adalah untuk anak-anak yang lahir sebelum tahun 2006 itu tidak dapat untuk paspor Indonesia. Dan itu harus dibatasi sampai tahun 2010, yang mana itu sosialisasinya itu orang-orang tua kurang kan, sehingga anak tersebut itu dihukum tidak bisa mendapatkan warga negara Indonesia. Jadi saya prihatin Pak. Yang ketiga tadi saya sudah dijawab dengan Pak Elan yang saya hormati mengenai visa. Yaitu visa waktu tahun lalu saya memakai visa lewat konsulat Republik Indonesia di Los Angeles yang ditarik $50 atau berapa ya, saya lupa, maaf, saya udah tua nih. $50 kalau nggak salah Pak Elan ya. Sedangkan ada famili saya yang datang ke sana ditarik cuma $25 setahu saya. Itu saya udah dijawab dengan Pak Elan karena visa yang dari Los Angeles itu berlakunya 2 bulan. Benar ya Pak ya? Itu udah terjawab. Jadi sekian aja, terima kasih. Silakan Pak Agam atau Pak Mirsa yang akan menjawab. Saya mencoba menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Pak Philip. Kemungkinan untuk memperoleh 2 keluarga negaraan nanti juga bisa ditambah oleh Pak Mirsa. Memang pada waktu diaspora di Indonesia, pada waktu itu juga sudah ada beberapa saudara-saudara kita juga yang menanyakan dengan pertanyaan yang sama. Kemungkinan itu berapa kira-kira kan kalau ditanya ini berapa persen gitu ya Pak Philip ya. Apakah ada kekhawatiran mengenai capital flight? Tapi sebetulnya tidak seperti itu Pak. Kalau bisa saya jawab, memang kemungkinan ini bagaimana ya? Karena begini, saya mencoba menjelaskan begini Pak. Kalau kemungkinan nanti 2 keluarga negaraan, ya berarti kita ya di Indonesia itu akan merubah semua tatanan, ya merubah semua tatanan, ketentuan, aturan-aturan yang berlaku sekarang ini di Indonesia. Gitu. Memang ada ya beberapa negara yang tidak menjadi masalah ya. Seperti Amerika ini pun mereka tidak masalah gitu ya, seseorang memiliki keluarga negaraan. Tapi
pembatasan di kita itu masih tetap ada ya, seperti kewajiban dan kehilangan kewarganegaraan itu semua diatur gitu ya, diatur. Seperti contohnya seseorang itu yang mengikuti wajib militer itu pun akhirnya otomatis akan hilang kewarganegaraannya. Nah itu semuanya diatur Pak Philip ya. Dan kemudian kalau seseorang memiliki dua kewarganegaraan, memang di ketentuan kita sampai sekarang itu memang tidak ada. Memang pada waktu diaspora tahun lalu itu sangat gencar sebetulnya, intinya itu kan dua kewarganegaraan. Dua kewarganegaraan yang pada akhirnya itu nanti akan merubah tatanan peraturan dan perundang-undangan yang ada yang berlaku di Indonesia. Artinya ya itu harus disesuaikan semua gitu, masalah kepemilikan, masalah pertanahan, masalah contohnya ya seperti hal-hal yang tersebut gitu. Nah tapi imigrasi sendiri berusaha ya untuk memberikan semacam kemudahan ya bagi saudara-saudara kita yang sekarang ini sudah menjadi warga negara asing ya, tapi masih menginginkan untuk kembali ke Indonesia ataupun pulang ataupun tinggal ataupun pensiun tadi yang disampaikan oleh Pak Buce. Nah, kemudahan itu sudah kami fasilitasi ya bagi mereka yang akan nantinya akan pensiun di Indonesia. Kemudahan-kemudahan itu ada. Dan kemudian kita juga tadi yang sudah saya sampaikan merubah masa berlaku daripada visa itu sendiri. Jadi perubahan-perubahan itu memang ada yang bukannya imigrasi tidak ikut ataupun berperan serta untuk menindaklanjuti dalam kawan-kawan dalam forum di diaspora ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Mirza. Terima kasih Pak Agam, Pak Manjan, Bapak Ibu masyarakat Indonesia yang sangat saya hormati. Terima kasih saya berikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi syukur dengan pertanyaan Pak Philip tadi Pak ya, mengenai undang-undang dari masalah undang kewarganegaraan. Memang Indonesia hanya menganut satu warga negara Pak ya. Walaupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 masih menganut secara terbatas lebih warga negara bagi anak-anak kawin campur gitu Pak ya. Tapi pada prinsipnya peraturan atau undang-undang kewarganegaraan Indonesia masih menganut satu warga negara. Permasalahan yang Bapak sampaikan itu sudah banyak Pak, masukan-masukan di tempat lain juga seperti itu ya. Mudah-mudahan ke depan ya, bukan tidak mungkin apa sih nggak bisa berubah ya Pak ya. Mudah-mudahan ke depan pertanyaan Bapak ini mungkin juga nanti kemudian katakanlah yang disampaikan Pak Agam tadi, banyak hal yang harus kita tata lagi ke depan. Dan kemudian juga masyarakat Indonesia ternyata sudah banyak tinggal di berbagai negara, kemungkinan depan perubahan itu tetap ada Pak ya. Tapi saat ini tetap kita menganut asas satu warga negara, sehingga terhadap mereka yang punya katakan dugi warga terbatas buat anak-anak kita kawin campur itu juga tetap pada saatnya setelah dia dewasa harus milih salah satu. Itu undang-undang kita mengatakan demikian, setelah dewasa selama 3 tahun dia harus milih salah satu, apakah milih Indonesia atau milih asing gitu Pak ya. Kemudian yang pertanyaan tadi juga bahwa anak-anak yang lahir sebelum 2006 ya, betul Pak, memang pada tahun 2006 itu bagi mereka anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran dia harus mendaftarkan diri sampai Agustus 2010 Pak ya. Kemudian kata Bapak tadi mungkin banyak masyarakat Indonesia yang pada saat itu mungkin berada jauh, tidak mendengar informasi ini dan terlewatkan. Tapi memang aturannya itu undang-undangnya tak demikian Pak. Dan ini juga permasalahannya juga banyak, bukan di sini saja, di tempat lain juga seperti itu. Dan kami juga dari imigrasi juga sudah menyampaikan melalui informasi dari teman-teman kita di imigrasi luar negeri bahwa banyak permasalahan seperti ini ya. Dan ini juga sedang dibahas juga di sana Pak, bahwa bagi mereka-mereka yang berkeinginan ya, ternyata karena masalah mereka tidak mengetahui, tidak sempat menggunakan waktu yang pendaftaran tadi, padahal sebenarnya mereka berkeinginan untuk menjadi warga Indonesia, akan ada kemudahan-kemudahan khusus ya Pak ya. Walaupun sebenarnya bukan tertutup kemungkinan itu ya, bahwa bagi siapapun ya, terutama anak yang ini ada namanya naturalisasi Pak. Dan bagi anak-anak
salah satu orang tua orang Indonesia, prosedurnya pasti jauh lebih mudah, tidak seperti warga negara asing lain, ya. Jadi apa yang Bapak khawatirkan sebenarnya ke depan, ya karena permasalahan ini bukan hanya ada di sini, banyak tempat lain juga akan banyak pertanyaan seperti ini. Dan ini sudah berulang kali Pak, karena juga setiap kami bertemukan dengan warga Indonesia kata di luar negeri, ada pertanyaan seperti ini, kami teruskan Pak informasi ini, terutama ke Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), yaitu yang juga berada satu Kementerian Kementerian HAM, bahwa permasalahan seperti ini banyak terjadi di luar. Bukan mereka tidak menggunakan hak pilihnya ya pada masa-masa 2006-2010, tapi ketidaktahuan, kekurangan informasi dan sebagainya. Jadi mungkin itu Pak ya yang Pak Philip ini masalah dua warga negara, apakah Indonesia tidak, ini bukan begitu Pak ya. Tadi sudah sampaikan Pak Agam juga bahwa memang kita sampai saat ini masih mengandung azas satu warga negara Pak ya. Terima kasih Pak Philip. Ya, barangkali ada pertanyaan lagi dari, silakan Pak, silakan. Nama saya Utomo Pak, terima kasih untuk bisa bertanya. Yang pertanyaan yang pertama yang saya mau tanyakan yaitu mengenai perpanjangan paspor ya. Apakah tidak bisa yang saya tahu ya, seperti untuk perpanjangan paspor Amerika itu yang saya tahu itu nggak perlu, kalau udah pernah punya paspor nggak minta syarat-syarat yang lain, cukup kasih paspor yang lama selesai gitu ya. Yang kedua, pertanyaan mengenai anak yang mempunyai duit kewarganegaraan, tadi Bapak katakan nanti pada saat mencapai umur tertentu disuruh memilih umur berapa Pak? 18 ya? Sampai 21. Ya, sampai 21 untuk milih Indonesia atau umpamanya yang lahir di sini Amerika. Umpamanya saat itu dia memilih Indonesia, lalu tinggal di Indonesia juga, suatu saat umur 35 atau apa, dia pikir ingin berkarir di Amerika, dia balik lagi. Pasti dia ke kedutaan Amerika, pasti dapat paspor Amerika. Nah, apakah nanti ada sanksi dari Menko Polkam apa gitu yang baru, apakah ada sanksi misalkan dicabut gitu loh? Itu pertanyaan saya Pak, terima kasih. Pak Mirza, silakan Pak Agam. Ke depan dengan adanya SINKIM, dengan adanya Sistem Informasi Keimigrasian, Manajemen Keimigrasian, bukan perpanjangan, maksudnya mungkin penggantian ya, penggantian paspor itu tanpa persyaratan ataupun lampiran-lampiran persyaratan yang lainnya. Memang di Indonesia sendiri paspor yang diterbitkan semenjak 2008 pada waktu, karena begitu 2008 itu sudah melalui satu kesisteman, dan database-nya itu kita memiliki database mereka-mereka yang pada waktu pembuatan paspor mulai 2008, karena sistem ini kita perlakukan semenjak tahun 2008. Pada waktu penggantian mereka hanya melampirkan cukup KTP saja ya. Kalau di Indonesia itu cukup KTP saja ya, dan kemudian kartu keluarga, karena ini yang akan berubah-ubah. Seperti akte lahir ataupun surat-surat yang lain kami tidak mintakan, cukup KTP saja. Nah, saya rasa nanti ke depan di sini pun di luar, di perwakilan yang memang penerbitan paspornya sudah melalui kesisteman, karena begitu sudah melalui satu kesisteman, jadi data biometrik Bapak sendiri ya, data-data personalnya itu sudah tersimpan secara elektronik. Ini yang ke depan ya, nantinya penggantian ini cukup dengan paspor lama dan izin tinggal ya, pasti harus memiliki izin tinggal dari negara setempat ya. Dan kemudian untuk anak di luar negara ini mungkin Pak bisa tambahin. Terima kasih Pak Utomo. Jadi mengenai anak keluarga ganda Pak ya, itu di Undang-Undang 12 2006 mengatakan bahwa mereka
yang menyadui warga negara atas pada saat dewasa umur 18 tahun harus pilih salah satu sampai umur 21 ya. Kemudian katakanlah dari kasusnya tadi mereka memilih warga negara Indonesia ya. Setelah tinggal berapa lama ke Amerika, itu fakta Pak ya. Mereka minta visa dengan paspor Indonesia, bukan dikasih visa malah bikin paspor Amerika bahkan Amerika. Itu kasusnya berbahaya sekali. Ini jadi masukan juga Pak ya. Jadi masukan juga buat kita bahwa tadi dijelaskan Pak Agam di awal, sudah berkali-kali ditanyakan, ternyata memang tidak ada ini, belum ada jawaban ya, bahwa mereka tidak bisa melepaskan keluarga asing atau Amerikanya ya. Itu ada aturan Amerika seperti itu, sehingga apabila setiap anak yang lahir di Indonesia walaupun dia orang apapun, apabila ke Amerika tetap diperlakukan sebagai warga negara Amerika ya. Inilah salah satu bahan Pak, kenapa ke depan undang-undang keluarga kita, undang-undang ini perlu kita sesuaikan lagi. Mereka sebenarnya itu kan terjadi lebih daripada karena aturan ya. Lain orang yang memalsukan kewarganegaraan dengan sengaja, ada sanksinya jelas ya. Tapi yang kasus yang Pak Utomo katakan tadi, apakah kemudian tahu-tahu mereka punya paspor Indonesia gitu ke Amerika, katakan anaknya sekolah ke Amerika gitu, diberikan paspor Amerika, apakah diberikan sanksi? Tidak Pak, tapi mereka harus menggunakan salah satu paspor, tidak boleh dua paspor ya. Kalau mereka kemudian pada saat itu diberikan paspor Amerika, silakan digunakan paspor Amerikanya ya. Jadi yang tidak boleh hari ini paspor Amerika berangkat, besok pulang paspor Indonesia, itu tidak boleh Pak ya. Jadi kalau paspor Amerika pakai paspor Amerika aja ya, sampai selesai urusannya. Nanti kemudian gimana urusannya, apakah kemudian Bapak ternyata tetap menjadi warga Amerika, akan kita lepaskan warga Indonesia-nya ya. Kemudian sedikit Pak yang saya tambah mengenai paspor tadi. Kenapa kemudian kita harus SIM-KIM juga Pak ya? Kemudian kenapa kita harus minta persyaratan? Selama ini masih banyak paspor-paspor yang didapatkan menggunakan data-data tidak benar ya. Itu kasus-kasus terutama bukan di sini Pak, di Malaysia, di Arab Saudi. Mereka menggunakan paspor dengan data tidak benar ya. Akibatnya kemudian menjadi korban TPPO, menjadi korban perdagangan orang ya. Kemudian juga ini sebagai suatu persyaratan secara internasional, ICOM menyatakan bahwa setiap negara perlu ya menerbitkan dokumen perjalanan yang dapat melindungi pemegangnya, standar keamanannya ya. Kemudian juga banyak di Indonesia Pak masih ada paspor-paspor yang dia buat dari mana kita nggak tahu, paspor palsu ya. Untuk itulah mau tidak mau ke depan kita harus pakai SIM-KIM, karena SIM-KIM itu tadi udah jelas Bapak Aga bahwa kita akan ambil data biometriknya ya, sehingga seseorang tidak akan mudah lagi menggunakan paspor bukan miliknya, memalsu data dan sebagainya. Tidak bisa menggunakan paspor yang 2 paspor, 3 paspor yang selama ini sebelumnya pernah terjadi. Sangat nggak pernah terjadi lagi. Apabila sekarang sudah ke depan sudah semua paspor diterbitkan dengan menggunakan SIM-KIM, persyaratan tadi nggak gitu utama lagi Pak. Karena Bapak pakai persyaratan apapun, kita tahu Bapak pernah punya paspor di imigrasi ya. Paspor syarat yang diminta tadi KTP hanya untuk memastikan bahwa pemegang sekarang tinggal di mana sih, sehingga apabila diperlukan, ini dalam perlindungan WNI juga, bisa ada terjadi apa Bapak di luar negeri, kita tahu pemegang paspornya tinggalnya di mana, kita mudah menghubungi dan sebagainya ya. Jadi mungkin itu Pak Utomo, kalau mudah-mudahan jelas, kalau nggak jelas silakan kita diskusi lagi Pak. Terima kasih Pak. Cukup buat Pak Utomo, mungkin ada tawaran lagi. Silakan, ada yang tunjuk tangan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang teman-teman kita, ada beberapa yang dulu kerja dengan orang Saudi Arabia misalnya ya. Terus Pak, nama. Oh sorry, nama saya Margono. Ya terus mereka ikut bosnya datang ke Amerika, tapi paspornya mereka hilang atau disimpan atau bagaimana lah pokoknya, sehingga mereka nggak punya paspor. Jadi bagaimana itu caranya? Terima kasih. Pak Bisa, itu kan penindakan Pak. Terima kasih Pak Margono. Itu memang dia sebagai TKI sebetulnya di Arab sana dia terdaftarnya itu dengan agen di sana gitu. Tapi setelah umumnya diplomatnya ya, pokoknya di orang Arabnya itu pindah ke Amerika,
seharusnya dia itu didaftarkan ke sini sebagai didaftarkan kembali sebagai pembantu ya, mungkin visanya A3 gitu di sininya. Tapi itu enggak, biasanya sampai sini di sini ditelantarkan begitu saja, gelap, gajinya juga tidak standar Amerika sini. Dan itu juga memang menjadi bagian daripada perlindungan WNI di luar negeri. Itu pun juga kalau maunya ada yang semacam begitu, mohon diinformasikan kepada kita gitu untuk mungkin diselesaikan permasalahannya. Demikian dari saya, mungkin saya juga belum pernah tuh ketemu yang kayak gitu Pak Margono. Saya kadang-kadang berikan saran pada mereka ya. Saya bilang sebaiknya minta atau direview ke Indonesia seperti asal usulnya dari mana, lapor ke RT RW, lalu syukur-syukur kalau ada fotokopi paspor, saya bilang ajukan ke imigrasi setempat. Jadi mungkin Pak imigrasi juga membantu. Saya kira begitu gitu. Tapi kasihan sekarang mereka terlontar gitu. Artinya mau ngurus green card juga nggak bisa, mau pulang nggak bisa. Artinya jadi warga negara mana gitu. Saya sih mengajarkan kepada teman-teman memang begitu caranya. Kasihan gitu. Karena mereka mesti WNI. Ada di mana Pak Margono sekarang? Udah suruh ke sini aja Pak, nanti saya kasih paspor. Alhamdulillah, ke sekretariat. Iya. Iya, mana Pak, orangnya mau nggak pernah ke sini gitu. Itu yang kayak gitu justru harusnya ke sini Pak, ke KJRI Pak. Ya maklum lah, tingkatnya kan PRT gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka malu, maka saya menyampaikan itu. Tapi insya Allah saya akan sampaikan dengan mereka ya, dengan ID yang begitu ya. Terima kasih. Gitu. Iya Pak Margono, nanti diantar aja ke sini Pak, bawa ke sini saya ganti paspornya. Mungkin saya bisa nambahin Pak, memang hal-hal ini tidak terjadi di California ini, di bagian dunia kita ini. Warga negara Indonesia itu banyak Pak, saya rasa tidak hanya California ini saja. Jadi kalau memang kita itu kan ada perwakilan, ada konsulat jenderal, ada KBRI ya, kedutaan besar. Itulah fungsi daripada KJRI maupun KBRI, perpanjangan tangan daripada pemerintah kita di sini. Bagaimana melakukan perlindungan terhadap warga negaranya, ya, dalam hal ini warga negara Indonesia. Kalau terjadi hal-hal seperti ini, ya inilah fungsinya, datang kemari, ya, perlindungan, apakah perlindungan hukum. Kalau memang perlu minta dokumen perjalanan, karena dokumen perjalanan itu adalah salah satu bukti seseorang itu dari warga negara mana, karena itu juga sebagai dokumen untuk melakukan perjalanan. Silakan, apalagi tadi Pak Konsulnya nyampaikan, Pak Konjennya dan kemudian Pak Konsul Imigrasinya silakan datang dengan ada bukti-bukti bahwa yang bersangkutan ini adalah betul-betul warga negara Indonesia. Tapi jangan sudah menjadi warga negara Amerika tidak menyampaikan ke Pak Konsul minta lagi paspor Indonesia gitu. Karena ini juga bisa terjadi di negara-negara lain gitu. Ini mungkin tambahan saya. Terima kasih Pak Ketua. Cukup jelas Pak Margono, barangkali ada lagi tambahan dari yang lain, ada pertanyaan lagi? Nanti dibawa aja. Mas Wiwit, ada lagi? Silakan Pak Konjen. Ya, mumpung lagi bicara tentang PRT, saya mau sampaikan himbauan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau ada melihat, mendengar, menyaksikan kasus-kasus seperti itu, terutama yang mengalami tindak kekerasan ya, tolong kami diberitahu. Bisa langsung ke saya, ke Pak Elan, pasti kita akan. Karena belum lama ada case itu di Washington DC itu Pak Elan. Itu WNI, TKI, diplomat, juga pengusaha dari Pakistan, Pak India gitu. Itu tapi mengalami penyiksaan itu. Ada polisi, jadi akhirnya KBRI yang menyelamatkan, melindungi. Itu sudah pasti kita akan berikan pelayanan perlindungan sebaik-baiknya. Jadi justru saya meminta semua warga masyarakat kita itu bisa kasih kami informasi
Karena sekarang kan nomor telepon kami pun sudah diumumkan. Nomor telepon KJRI ini yang ada di website, sekarang kalau ditelepon pasti ada yang angkat, Pak. Janji itu kan. Pasti ada yang angkat. Dan saya sudah minta dalam waktu dekat nomor handphone pun dibuka, disebarkan. Jadi kita bisa dihubungi kapan saja, 24 jam sehari, 7 hari 1 minggu, 365 hari setahun. Jadi kalau Pak Konjen, saya ingat ini Pak, Menteri saya yang sekarang ini, Pak Menteri Kumham, Pak Loli. Jadi rupanya semua menteri juga sekarang mencoba membroadcast semua nomor HP-nya. Jadi siapapun bisa langsung menghubungi. Dan ini salut Pak, tapi apa namanya, jangan sampai nanti cuma nanya apa kabar aja, juga SMS juga ke Bapak. Ngajak makan boleh. Ada lagi yang lain barangkali, silakan Pak John. Bung John. Selamat malam, nama saya John Hartanto. Selamat Bapak-Bapak. Saya ada pertanyaan. Ini khusus sebetulnya kasus saya sendiri. Apakah ini kebijakan pusat ataukah setempat? Begini, saya memiliki green card sudah lama yang tidak punya expiry date. Kemudian paspor saya akan daluarsa, saya minta paspor baru. Katanya Anda harus minta green card baru. Saya heran mengapa tiap kali saya kembali dari luar negeri ke Amerika, saya dikatakan selamat datang. Tidak ada persoalan dengan green card itu. Tapi mengapa untuk minta paspor Indonesia harus minta green card baru? Itu. Apakah ini kebijakan pusat ataukah setempat? Untuk Pak Elan memberi kebijakan saya diberi paspor walaupun meningkat saya. Saya jawab ya ini. Pak John, ini memang ada satu surat edaran dari pemerintah Amerika ya Melanie. Itu kita sudah sebarkan di depan itu, di loket-loket di bawah itu ada, bahwa itu memang kebijakan dari pemerintah Amerika. Jika menemukan persyaratan permanent resident yang model lama, itu agar supaya diganti ke residen green card yang baru yang ada masa berlakunya Pak John. Yang punya Pak John kan nggak ada masa berlakunya, bebas sampai nanti. Ternyata itu sekarang harus ada ininya Pak John, masa berlakunya 10 tahun kalau saya memang 10 tahun. Yang itu Melanie sama Pak Agung tuh yang sudah tahu, ahlinya green card sini termasuk. Ke mana Pak Agung, kemana Pak Agung kalau green card? Kemana? ANS. Di situ di downtown Pak, terus nanti dapat surat itu bayar 400 Pak, mahal memang. Jadi ya itu bukan salah saya Pak, itu salah pemerintah Amerika yang mengedarkan itu Pak. Memang ada surat edaran dari mereka Pak. Itu dihimbau supaya diganti green card-nya dengan green card yang ada expiration date-nya. Itu Pak yang saya tahu. Tapi itu kan tidak keharusan Pak. Kalau di situ ya harus Pak kalau di situ. Tapi ya itu memang green card itu juga tetap berlaku. Saya tahu itu. Makanya saya pikir Pak Jan udah ini udah saya kasih. Dan ada beberapa orang juga yang kayak gitu memang. Saya kalau lihat orangnya wah ini udah sepuh atau gimana, sudah senior ya udah saya
Gitu aja. Lebih banyak hati nuraninya Pak. Yang penting jelas statusnya. Itu demikian. Ada lagi yang lain barangkali Pak John. Paleo ini dulu artis Pak. Oh ada tambahan dari Pak Mirsa, kita mau tutup tapi ada tambahan. Sedikit Pak, mohon maaf nih ngomong kesempatan kita ini. Makan lapar. Belum tentu bisa 2 kali saya pernah di sini Pak ya. Jadi saya perlu juga sedikit menjelaskan tugas saya Pak, saya selaku Direktur Penindakan Keimigrasian ya, bahwa salah tugas saya antara lain Pak, penegakan hukum, pengawasan keimigrasian baik terhadap Indonesia maupun terhadap orang asing ya. Ini hanya informasi aja Pak, bahwa saat ini perlintasan warga asing masuk ke Indonesia, angka masuknya sekitar 17 jutaan, keluar masuk sekitar gitu. Jadi totalnya hampir 35 juta setiap tahun orang asing yang masuk ke Indonesia, keluar masuk Pak ya, setiap tahun. Buat data 2013, 2014 agak naik sedikit Pak. Kemudian dari data itu Pak, sekarang perlu saya kasih informasi bahwa lebih daripada 17.000 ya tahun 13 ini warga asing melakukan pelanggaran keimigrasian ya. Jadi ini Pak informasi bahwa tadi dikatakan bahwa ada 4 fungsi keimigrasian, fungsi pelayanan, penegakan hukum, keuangan negara, dan fasilitator pembangunan sosial masyarakat ya. Tadi dikatakan bahwa Indonesia sangat terbuka ya bagi asing, termasuk apalagi investasi asing sangat terbuka. Tapi kita juga harus mengamankan bahwa itu salah satu fungsi imigrasi, bahwa orang asing yang masuk ke Indonesia itu benar-benar bermanfaat, benar-benar mematuhi aturan kita, aturan di Indonesia. Jadi untuk memastikan itulah imigrasi di Indonesia melakukan pengawasan mulai dari proses penerbitan visa ya, pemberian izin masuk, pemeriksaan imigrasi di TPI, di tempat pemeriksaan imigrasi baik di airport maupun di seaport ya, kemudian pemberian izin tinggal, pengawasan kegiatan mereka di Indonesia ya. Jadi tugas-tugas kami seperti itu Pak. Sampai saat ini masih sangat tinggi jumlah pelanggaran itu, mungkin imigrasi belum maksimal ya, belum maksimal karena ada kantor imigrasi yang luas, wilayah kerja sangat luas. Ada satu imigrasi membawahi sampai 10 kabupaten. Untuk mencapai satu kabupaten aja tuh jarak tempuhnya bisa sehari 2 hari. Jadi kesulitan itu masih ini. Kedepan kalau kita tingkat pengawasan, saya yakin lebih banyak dari angka itu. Itu satu Pak ya. Kemudian imigrasi juga dengan undang-undang imigrasi yang baru ya, bahwa imigrasi juga mengawasi warga negara Indonesia. Pengawasan sini bukan berarti dalam pengawasan apa Pak ya. Pertama dalam rangka penerbitan dokumen perjalanan ya, agar paspor yang diberikan kepada warga negara Indonesia itu benar-benar dapat melindungi dia ya. Jangan sampai kemudian jadi bermasalah bagi pemegangnya ya. Sehingga kita pastikan tidak ada paspor yang diberikan pada orang yang tidak berhak. Kemudian juga kita ikut memantau warga Indonesia yang berada di luar negeri. Tujuannya bukan untuk memata-matai, bukan, untuk mengetahui setiap ada permasalahan. Apabila warga Indonesia ada bermasalah di luar negeri, apapun masalahnya, imigrasi khususnya, tapi dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, perwakilan kita juga bisa segera mengetahui apapun masalah Indonesia, sehingga kita bisa dapat segera untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Termasuk yang kasusnya Pak Margono katakan tadi. Ya. Jadi ini sedikit Pak saya tambahkan, karena tadi Pak Agam sudah menyampaikan secara umum. Terus saya sebagai apa di sini? Ya. Sekarang ada perkembangan baru dengan imigrasi baru, bahwa imigrasi juga bertanggung jawab atau ikut memantau ya, keberadaan warga Indonesia di luar negeri. Walaupun fungsi perlindungan WNI tetap berada di Kementerian Luar Negeri dalam hal ini perwakilan RI ya. Jadi inilah untuk itulah ya, dalam hal pertemuan-pertemuan seperti ini imigrasi akan senang sekali ya apabila Bapak Ibu menyampaikan permasalahan-permasalahannya, karena tugas kami juga bukan hanya di Indonesia, orang Indonesia di luar negeri juga kami ingin tahu apa permasalahannya, sehingga dapat dengan segera kita cari solusinya. Demikian waktu yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan Pak Margono? Wah, sudah menutup Pak. Silakan. Kayaknya menarik. Silakan Pak Margono. Kayaknya menarik pertanyaan dari Bapak. Oke. Katanya WNA meningkat tentang imigran di Indonesia kan. Menurut saya pribadi, bukannya Indonesia adalah negara maksudnya negara daulat ya, bukan negara imigran, tapi banyak pelanggaran WNA yang melakukan pelanggaran. Saya ingat waktu zamannya Pak Otong dulu, setelah pulang dari imigrasi proses jelas, pulang ke Indonesia dia selalu sweeping operasi. Ya operasi. Ternyata sedikit pelanggaran-pelanggaran WNA yang melakukan pelanggaran imigrasi di Indonesia. Terima kasih.
Iya, terima kasih Pak Margono. Oke, kita ke depan akan meningkatkan operasi Pak. Tapi mungkin sedikit kemarin bukan sedikit pelanggaran, mungkin tidak diketemukan saja. Sekarang justru kita aktif nih Pak. Ya, aktif Pak. Tadi untuk memastikan aja bahwa kita welcome terhadap orang asing. Kita butuh investasi asing. Kita butuh wisatawan asing masuk Indonesia. Ya. Tapi kita pastikan juga jangan ada orang asing masuk malah mengganggu keamanan kita, ya, tidak memberikan kepentingan sebanyak rakyat kita, apalagi membahayakan negara kita, asas manfaat Pak. Nah, itu kita harus tingkatkan operasi-operasi seperti itu. Mudah-mudahan ke depan harapan kita bukan berarti orang asing sana makin tinggi pelanggaran, enggak. Yang kita harapkan semakin ke depan makin banyak orang asing menghormati peraturan kita. Ya Pak Margono ya. Oke, terima kasih Pak. Terus Pak Musa, Pak Agam dan Pak Konjen. Demikian acara malam hari ini, moga-moga bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertengahan saya mohon pamit karena bulan depan Januari itu saya sudah harus meninggalkan Los Angeles karena sudah habis masa berlaku saya di sini, sudah expired. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan atau salah-salah ucap atau suka menyebalkan saya ini, jadi ya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selamat malam. Demikian, terima kasih. Siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kami juga yang dari Jakarta ini juga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf ya apabila kami ini yang dari Jakarta mungkin penyampaian kurang ataupun tidak berkenan, kami mohon maaf. Dan sekali lagi saya dari Jakarta juga mengucapkan terima kasih khusus kepada Pak Konjen yang sudah memfasilitasi pertemuan kita malam hari ini. Dan ini adalah untuk saya karena saya juga baru pertama kali hampir di Amerika ini Pak, dan ini mungkin ya merupakan suatu pengalaman yang baru, dan ternyata bahwa saudara-saudara saya yang ada di California ini cukup komunikatif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PLT Dirjen, Pak Direktur, Pak Konjen, dan Bapak Moderator, Pak Elan Staff. Baik, demikianlah acara sosialisasi dan dialog interaktif kebijakan keimigrasian pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau other concerns, bisa langsung mungkin bilateral dengan pejabat-pejabat yang ada. Dan tentunya kami sudah mempersiapkan makan malam khas Indonesia, yaitu bakso. Silahkan. Jangan ada